Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawan. Jadi di video kali ini kita akan bikin ornamen ya untuk pagar besi minimalis. Jadi media gambar saya gunakan di sini adalah keramik ya. Jadi ini lebih Ini lebih sering kita pakai karena lebih mudah untuk menggambarnya. Tapi bukan berarti harus pakai ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan media lain, triplek atau apa jenisnya. Oke, jadi langkah pertama di sini yang teman-teman harus tentukan adalah lebar dari jari-jari yang akan kalian pakai ya. Entah lebar jari-jari atau jeruji itu 8 cm atau 10 cm. Jadi ini adalah patokan garis-garis yang atas ke bawah ya, selain gambar di tengah. Jadi tentukan dulu pembagian atau jarak jari-jari yang akan kalian pakai. Jadi sebelum kita pasang jari-jari sebaiknya kita bikin dulu ornamen ya sebelum kita pasang supaya nanti hasil akhirnya rapi teman-teman. Oke, jadi di sini seperti yang saya tunjuk ya. Jadi untuk garis kotaknya ini terbentuk sekitar 40 cm ya untuk satu sisinya. Ini udah mulai kita potong teman-teman, 40 cm. Ya, jadi untuk poinnya nanti untuk sudut pertemuannya ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah sudut pertemuan antara dua sisi nanti. Jadi patokan potongan mengerucutnya di bagian sini nanti kita akan gunakan garis yang saya tunjuk. Jadi supaya nanti sisi pertemuannya benar-benar pas ya. Jadi kita ikuti garisnya, sama juga di bagian tengah. Jadi ini patokan, nanti kita akan cok di bagian tengah untuk besi holo 2x4 nya. Oke, jadi teman-teman bisa gunakan mal 24 nya ya, seperti yang tertulis di situ saya gambar. Ini ukuran 1,5 sebenarnya ya, untuk besinya 1,5 kali 3,5 ya, cuman sebutannya ya yaitu ini besi banci, jadi ukuran tidak sesuai sebutannya. Oke, yang pertama sini setelah kita potong besinya 40 cm, kita tentukan as tengah dan kita tentukan juga dua sisi jarak yang kita ukur menggunakan garis yang ada di keramik tadi ya. Jadi ini kita akan cok nanti membentuk sudut di bagian tengah. Jadi yang akan mengerucut nanti kita ikuti sesuai gambarnya teman-teman. Nah, jadi artinya nanti lebar coakan ini tergantung dari ukuran yang kalian bikin ya. Nanti teman-teman kalau bikinnya 50 cm, nah jadi karena sini potongnya 40 cm ya, jadi kalau misalkan teman-teman bikin lebih lebar tentu coakannya akan beda lagi teman-teman. Jadi patokannya di sini setiap sudutnya ini akan kita coak, itu kita bikin sudut 9, oh bukan ya, enggak sampai 90 derajat, ini lebih. Jadi karena patokannya memang garis yang terbentuk ya di bagian sudut atau yang ada di keramik ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek. Nah, jadi kita ikuti garis tengah, garis as pembaginya untuk proses coakannya. Begitu juga di pinggir ya, bagian sudut nantinya kita gunakan garis lurus ya, seperti yang teman-teman lihat. Jadi patokannya kembali pada gambar aja. Oke, kita mulai proses coak bagian tengahnya mengikuti garis. Lalu kita coba langsung ke mal yang udah kita bikin pada keramiknya ya, setelah kita bentuk sudutnya teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi bagian pinggirnya ini belum kita buang ya untuk bagian sudutnya. Ini khusus untuk bagian tengah dulu. Kita coba langsung pada garisnya supaya nanti hasil kedua sisi ini memang pas akurat ya. Jadi setelah yang pertama pas dengan garis yang kita bentuk, kita gunakan mal selanjutnya untuk besi yang lain ya, yang belum kita las, supaya sudutnya nggak berubah lagi. Jadi teman-teman bisa lakukan yang pertama selesaikan dulu, baru teman-teman bisa gunakan sebagai mal ya, supaya kita nggak perlu ngukur-ngukur lagi pakai keramiknya.
Oke, setelah kita garis untuk bagian sudut pertemuan yang kedua ya, kita buang juga bagian pinggirnya, kita garis. Jadi tentunya garis ini sudah kita ikuti garis yang ada di mal keramik tadi supaya semuanya rata ya. Jadi hasil akhirnya nanti setiap sudutnya ketemu pas ya. Artinya nanti ketika kita bikin ornamennya pas dengan ukurannya sudah kita sketch di awal, jadi pada saat pemasangannya nanti dengan jeruji atau jari-jari pada bagian pagarnya ketemu pas, jadi kesan rapinya kita dapat. Oke, kita buang bagian pinggirnya teman-teman. Tentunya kemiringannya ikuti ya teman-teman, dengan memiringkan gerinda juga supaya hasilnya memang ikut ya, ngikut garis kemiringannya ya, supaya pas sudutnya. Oke, kira-kira seperti ini hasil setelah terpotong, dan kita mulai las saja, cukup 2 titik aja untuk 2 sisinya teman-teman. Dan setelah kita las, kita akan mulai merangkai lagi untuk 3 bagian ya, karena ini akan kita satukan. Jadi kita usahakan sebaiknya kita gunakan benang seperti ini ya, untuk memastikan setiap sudutnya itu sejajar. Lalu untuk bagian ketiga kita taruh di bagian atas ya, karena bagian atas inilah yang akan kita potong ya, supaya sejajar untuk ketiganya. Dan kita akan garis bagian bawah juga ya, tentunya bagian atasnya juga ikut tergaris. Kita garis melingkar atau semua sisi supaya nanti potongannya pas semua teman-teman. Jadi kemiringannya usahakan ikuti dengan kemiringan ketika kita proses pemotongannya. Oke, kita garis bagian bawah dulu supaya nanti ketika setelah bagian atas ini terpotong, posisi tempat kita meletakkannya ya, ketika proses pengelasan nanti tepat berada di atas garis yang kita bikin sekarang. Oke, jadi pastikan juga bagian atasnya kita garis. Ini sedikit mengamplas saja supaya bagian sisinya sedikit halus ya. Oke, selanjutnya seperti yang bilang tadi, kita garis melingkar ya bagian atas tadi di semua sisi, karena kita akan proses potong sisi kiri kanannya supaya nanti pertemuan sudutnya ketemu pada bagian yang sudah kita tandai tadi teman-teman, ini di bagian bawahnya. Jadi usahakan mata gerindanya ya, mata gerinda potongnya juga ikut miring ketika kita memotong mengikuti kemiringan yang sudah kita bentuk ya, supaya nanti untuk meminimalisir celah saja ya untuk proses pengelasannya. Jangan lupa pakai pengaman teman-teman, pakai kacamata semuanya ya. Jadi yang enggak safety di video ini sebaiknya jangan diikuti ya teman-teman, ikuti aja proses prosedur keamanan dalam kerja ya, supaya nanti teman-teman yang dalam proses belajar tetap aman. Oke, satu sisi udah kepotong, kita tinggal potong satu sisi lagi teman-teman. Jadi pastikan bagian pinggir setelah proses pemotongan tuh juga jangan sampai masih ada sisa potongan yang tidak rapi ya, karena itu nanti bakalan bikin ada celah ya pada saat proses penyatuan ketiga kotak ini ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya kritik, saran, pertanyaan ya, nanti kita akan usahakan bikin video pendek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar teman-teman. Oke, proses potong kedua hampir selesai, dan kita hanya tinggal proses pengelasan saja ya. Nah, jadi nanti untuk video selanjutnya kita bakalan bahas pool untuk proses dempulnya, proses
pembuatan pagarnya juga ya. Jadi silakan teman-teman subscribe yang belum supaya ikutan lagi di video selanjutnya. Oke, setelah ini kita lanjut ke proses pengelasannya teman-teman. Ini bagian akhirnya, dan ini hasilnya sudah pas ya, sesuai dengan garis yang sudah kita bentuk tadi. Kita cukup las 2 titik aja, sama seperti yang tadi. Kalau teman-teman mau las full juga itu lebih bagus ya. Jadi teman-teman yang mau las 2 titik atau 3 titik, nanti kita akan dempul lagi ya untuk proses finishing, untuk proses pengecatannya supaya hasilnya rapi ya. Kita percepat aja videonya. Oke, buat teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan inilah hasil akhir dari proses pembuatan ornamennya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.